Ya, selanjutnya kita tambahkan fitur tambah SPP untuk masing-masing siswa. Nanti kita akan buatkan tombol tambah SPP-nya di sebelah kanan ini ya. Oke, buka lagi text editornya. Terus di bagian paling atas, nah di sebelah sini ya, di div kelas leader, buat dulu formulir. Actionnya nanti kita arahkan ke siswa add SPP kayak gini ya, dan metodenya post itu ya. Terus buat input tipe hidden, name-nya ID SPP, terus value-nya data profil kita ambil dari ID SPP yang ini ya, ID SPP. Ini untuk ID siswanya ya, ID siswa, value-nya, terus di sininya ID siswa ya. Dan terakhir tombol. Kelasnya button apa nih? Sukses aja ya. Float right. Simpan, kita coba dulu jalankan di web browser ya. Refresh. Nah, ini sudah ada ya. Kalau sekarang kita coba klik tombol tambah SPP-nya nih, kita lihat dulu ya. Nah, ini nih. Kita buatkan dulu metode SPP-nya ya. Buka lagi text editornya, terus buka file siswa controller. Di atas metode delete aja ya. Buat satu metode lagi namanya add SPP. Kita lihat dulu data yang dikirimnya ya. Simpan, terus buka lagi di web browser, refresh. Nah, ini ya ada ID SPP sama ID siswa. Nah, nanti kita akan input lagi ke tabel pembayaran ya. Prosesnya sama kayak yang gini nih. Panggil dulu model pembayaran, terus panggil metode create pembayaran gitu ya. Dan yang dibutuhkan itu ID petugas, ID siswa, sama ID SPP. Nah, untuk ID petugasnya kita copy aja dari sini ya. Ini kita copy, terus pindah ke bawah. Nah, simpan di sini aja ya. Terus untuk ID siswanya kita tampung dari sini. Nah, yang ini ya. ID siswa, terakhir ID SPP. Kita ambil juga dari sini ya. Variabel super global post namanya ID SPP. Tapi di sini si ID SPP itu harus selalu kelipatan 1 kayak gini. Kalau misalnya kita lihat di web browser kan tadi yang dikirim angka 2 ya. Berarti kalau ditambah 1 jadi angka 3 tuh. Gitu ya. Jadi yang kita inginkan itu sekarang mau menambahkan data ke tabel pembayaran yang ID SPP-nya 3. Kalau misalkan nanti sudah 3, berarti yang kita butuhkan adalah 4. Dan seterusnya, gitu ya. Oke, yang ini dihapus dulu aja ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah cek ID SPP yang ada di tabel SPP ya. Apakah ID SPP 3 ini jadi 3 kan? Ada di tabel SPP gitu ya. Di sini kita tulis aja kayak gini, this model SPP get by ID. ID-nya yang ini ya, ID SPP. Atau gini dulu deh, kita pardam dulu ya. This model terus SPP get by ID. Terus ininya ID SPP. Simpan, kita coba dulu jalankan di web browser ya. Refresh. Nah, katanya ada nih. Kita pakai ini aja ya, empty. Ini pasti false ya, karena ini tidak kosong. Kita tinggal balikin aja kayak gini. Gitu ya. Nah, ini nih. Sip, udah betul ya. Yang ini di cut aja nih. Di cut. Terus sekarang masukkan ke kondisi. Jika SPP yang dimaksud ada, selanjutnya kita cek ID SPP yang ada. Ini maksudnya ID SPP punya siswa yang ini ya. Kita lihat nih di tabel pembayaran apakah siswa yang kita tambahkan SPP-nya sudah mempunyai ID SPP angka 3 ini ya. Di sini kita periksanya.
Dan untuk memeriksanya, kita bisa menggunakan metode get join one ya. Contohnya di sini dulu deh kita tulis ya. Print r tidak empty ya. Terus this model pembayaran get join one. Di joinnya dengan tabel siswa. Kayak gini dulu ya. Kita cek dulu nih apa yang dikembalikan. Simpan, terus kita buka lagi web browsernya, refresh. Nah, tapi kata-katanya gini nih, argumennya ada yang salah ya. Kita lihat dulu deh, get join one ini argumennya harus ada apa aja nih. Oh ini ya, ada ID sama where. Oke, di argumen yang kedua kita tulis ID SPP, dan yang kedua ini tulis where-nya ya. Where pembayaran ID SPP yang nilainya yang ini ya, ID SPP, dan ID siswa yang nilainya ID siswa. Kita periksanya kayak gini ya. Ya, disimpan dulu, terus buka web browser, refresh. Tidak ada nih katanya. Empty-nya kita hapus dulu ya. Refresh. Sip ya, berarti tidak ada nih. Tapi misalkan kelipatan satunya kita hapus, simpan, refresh. Nah, jadi ada tuh. Itu ya. Karena di sini ID SPP-nya 2 tuh. Sip, berarti sudah benar. Ini di Ctrl Z aja ya. Oke, yang ini di cut dulu ya. Terus di sini buat kondisi lagi. Tidak kosong. Tambahkan di sini. Gitu ya. Ya, tapi kita buat dulu kondisi pengecualiannya di sini ya. Yang pertama cek ID SPP-nya nih. Cari direct aja. Ikonnya warning. Pesannya maaf tidak ada SPP terbaru. Itu ya. Terus kembalikan lagi ke halaman siswa, digabung dengan ID siswa, digabung dengan detail. Oke, yang kedua yang ini nih. Kita copy aja ya dari yang bawah ya. Ikonnya warning juga ya. Tapi di sini tulisannya kayak gini. Siswa tersebut sudah terhubung dengan SPP terbaru. Oke, dan terakhir, kalau misalkan cek ID-nya sudah lolos dan cek ID siswa yang dari tabel pembayaran juga lolos, langkah selanjutnya adalah insert data ke tabel pembayaran. Gitu ya. Supaya cepat kita copy aja dari yang atas ya. Nah, yang ini nih. Copy, pindahkan ke sini. Nah, gitu ya. ID petugasnya benar ya dari properti data yang ini, terus ID siswa betul juga dari yang ini nih. ID SPP-nya sebetulnya gini juga bisa ya, tapi kita harus pakai yang ini nih supaya sudah ada kelipatan satunya. Ini tulis saja ID SPP. Oke, tersimpan, kita coba jalankan lagi di web browser. Oh, tapi yang ini nih, kita perbaiki dulu pesannya ya. Selamat, data SPP baru berhasil ditambahkan. Itu ya. Dan ini dikembalikannya ke, samakan yang ini nih. Ini di copy aja nih. Copy terus pastekan di sini. Sip ya. Buka lagi web browsernya, kita langsung refresh aja, continue. Kenapa nih? Buka lagi teks editornya. Oh, ini harusnya kosong ya.
Nah ini harusnya jangan pakai tanda seru ya. Ini tanda serunya dihapus aja nih. Simpan, terus buka lagi web browsernya, refresh. Tambah SPP. Nah ini kenapa lagi nih? Pembayaran titik PHP baris kelima. Kelas pembayaran karena pembayaran sudah digunakan katanya. Oke, buka lagi teks editornya. Oh, masalahnya di sini nih. Di atas ini kita sudah gunakan model pembayaran ya, dan di bawahnya juga kita gunakan lagi nih model pembayaran. Ternyata tidak mau dia ya. Oke, ini dihapus dulu aja deh. Hapus, atau kita buatnya di file function aja ya. Buka file function .php, ini disimpannya di folder core ya. Function, terus kita buat satu function baru. Di sini namanya cek apa nih ya? Cek pembayaran aja lah, cek pembayaran. Terus nanti value-nya ya. Global DB, nah, karena kita akan menggunakan objek ini ya. Terus di bawahnya kita tulis result. Nah, sebetulnya sama aja kayak yang ini nih. Ini aja nih di copy. Pastikan di sini. Tinggal kita ganti query-nya ya. MySQL query ini sudah benar, ambil semua data dari tabel. Di sini tinggal ganti aja. Tabel pembayaran, inner join siswa, on pembayaran, ID siswa, terus siswa, ID siswa. Nah, kayak gini ya. Where-nya sekarang tinggal diganti nih. Where pembayaran, ID siswa yang nilainya nanti kita tuliskan di sini ya. ID siswa dan pembayaran ID SPP yang nilainya dari sini ya. Kita nanti buat juga di sini nih. ID SPP. Selanjutnya buka file siswa controller. Terus kita coba deh cek dulu ya apa yang dikembalikan dari function yang baru saja kita buat. Print R, terus namanya cek pembayaran. Parameternya ada dua ya. ID siswa sama ID SPP. Oke, tadi kayaknya lupa deh saya masukkan parameter di functionnya ya. Nah, di sini nih. Oke, simpan dulu ya. Terus kita coba jalankan di web browser. Refresh. Siswa controller 104. Apalagi nih? Oh, yang ini tadi dihapus ya. Ini dikomentarkan dulu aja lah. Komentar, terus simpan ya. Buka lagi di web browser, refresh. Nah, tidak ada yang dikembalikan nih. Atau kelipatannya kita hapus dulu ya. Karena kalau misalkan dihapus berarti ini harusnya ada nih. Refresh. Sip, sudah ada ya. Ya, berarti sudah benar. Kelipatannya dimunculkan lagi aja ya. Ctrl Z. Sip. Ya, ini kita cut aja. Cut terus. Dan yang bawah komentarnya diaktifkan. Tinggal pindahkan ke kondisi yang tadi, yang ini nih. Jika kosong sekarang perisannya. Simpan. Nah, kayak gini ya. Oke, apalagi nih? Sudah ya kayaknya. Oke, simpan dulu aja, terus buka lagi web browsernya. Refresh, continue. Nah, ini sudah berhasil ya. Oke, kita cek deh di sini masuk tidak. Nah, sudah ada ya 2024 tuh. Nah, sekarang kita coba satu kali lagi. Karena di tabel SPP ini kan mentoknya ID SPP-nya 3 tuh. Kalau misalkan kita tambah lagi, berarti ya ini akan buat pembayaran yang ID SPP-nya 4 ya. Harusnya ini gagal nih sekarang. Kita coba lagi deh tambahkan SPP-nya. Sip ya, maaf siswa tersebut sudah terhubung dengan SPP terbaru katanya. Berarti sudah benar nih. Oke, gitu ya. Nah, ini di bagian bawah ada yang masih error nih. Apa kira-kira ya? Footer 40. Oke, buka dulu teks editornya.
Terus buka file footer.php yang ada di folder templates ya. Nah, yang ini. Oh, ini nih. Jadi dia ngehapus cookie yang memang belum ada ya. Yang ini dihapus aja lah, gak apa-apa. Simpan. Terus refresh, kita coba ya. Oh iya. Sip ya. Oke, untuk halaman detail siswa kayaknya udah benar ya. Tambah SPP sudah, reset password juga sudah nih. Kita coba ya. Nah, tidak ada perubahan password, kenapa ya? Oke, buka lagi deh text editornya ya. Ini kayaknya ada yang salah nih. Di reset password itu nah yang ini nih. Kenapa nih? Ini udah benar ya. Kalau reset password ya pas di user. Buka file detail. Reset yang mana nih? Reset, cari dulu deh. Oh, ini nih. Ya jelas ya, kalau misalkan kita kirimnya ID siswa, sedangkan yang di-update-nya tabel users, ya tidak bakalan ketemu lah. Berarti ininya diganti aja nih. Jadi ID users. Gitu ya. Simpan, terus kita coba lagi jalankan di web browser. Refresh. Terus kita coba lagi reset password ya. Nah, harusnya kayak gini nih. Nah, tapi kok jadi kehapus gini ya? Ini update-nya gimana nih? Siswa controller. Detail, padahal yang diupdate itu cuma password ya. Kenapa nih? Detail. Kenapa ya? Reset. Nah, tiap kita reset jadi kayak gini nih, kenapa? Ini berubah gak ya? Oh, ini harusnya 5 nih, tapi tadi pas kita lakukan redirect dia diarahkan ke ID angka 11 ya, jelas tidak ada ya. Berarti ini kesalahannya di redirect nih. Buka lagi text editornya. Buka file siswa controller. Terus reset. Nah, yang ini. Karena ID ini adalah ID user ya. Sedangkan yang sedang kita buka di halaman detail itu ID siswa. Jadi ini kayaknya kita langsung arahkan aja langsung ke halaman siswa aja ya. Kalau reset password tidak lagi dikembalikan ke halaman detail. Karena ini nih masalahnya. Ini aja deh. Nah, ini ya. Buka lagi web browsernya. Kita coba satu kali lagi ya. Buka halaman detail. Terus reset password. Nah, harusnya gini nih, dikembalikan aja langsung ke sini ya. Sip, sudah. Nah, yang terakhir kita tinggal buat fitur edit. Kita klik dulu aja ya tombol editnya. Oke, katanya kita tidak punya metode edit. Sip, buka lagi text editornya. Terus di bagian paling bawah ya, di atas metode delete aja kita buatnya. Nama metodenya edit. Dia mengirim ID ya. Terus kita arahkan ke maaf bukan model, view siswa edit. Kayak gini ya. Selanjutnya buat satu file baru di folder siswa. Namanya edit.php. Dan isinya kita salin aja dari halaman create ya, yang ini nih. Ctrl A, copy, terus pindahkan ke sini. Untuk alamat kita ganti aja ya text area-nya jadi input tipe kayak gini. Ini berarti tinggal diganti aja nih. Copy, ganti yang 2. Sip. Buka siswa controller. Nah, di sini kita harus kirim dulu data lamanya ya. Tapi kita lihat dulu deh di web browser ya. Refresh. Nah, yang kita butuhkan itu adalah data lama dari profil siswa ya.
Dan kita juga membutuhkan data dari tabel SPP dan tabel kelas. Itu ya, buka lagi text editornya. Nah, di sini kita buat array data yang isinya pertama SPP seperti biasa ya. Ini berarti dipanggil dulu model SPP, terus panggil metode getAll, dan yang kedua kelas panggil juga metode model kelas ya, dan getAll. Nah, dan terakhir profil. Kita ambilnya dari tabel siswa ya. Nah, ini pakainya get by ID aja. ID yang ini, yang atas ya. Oke, data ini kita masukkan di sini ya. Data. Oke, buka lagi file edit.php-nya. NISN. Di sini kita tulis value php echo KB dulu ya. Data kita ambil dari key profil ya, terus namanya NISN. Oke, coba dulu deh, simpan, kita coba jalankan di web browser, refresh. Oke, sudah ada ya. Nah, ini lagi text editornya, ini di copy aja deh supaya cepet. Ya sudah ya. Nah, tinggal yang ini nih. Nanti yang dipilihnya harus ID SPP yang dimiliki oleh siswa ini ya. Jadi di sini kita harus masukkan dulu pengecualian. Kita tulis aja kayak gini. Data profil ID SPP sama dengan ini nih. Sama dengan yang ini dari SPP ya. Kita bandingkannya sama yang ini. Tambahkan property select. Kayak gini ya. Kalau bukan ya kembalikan aja kayak ini, atau null aja lah. Ini sama aja ya. Ya, terus untuk yang kelas nih, ini di copy, terus di bagian kelas ya yang ini. SPP-nya tinggal diganti aja nih yang ini. Jadi kelas. Oke, simpan, terus kita coba jalankan di web browser. Nah, ini yang dipilihnya 2024 ya. Terus kelasnya RPL2. Refresh. Nah, harusnya kayak gini nih, 2023. Nurul itu emang betul ya, kelas 12 RPL2 tuh tadi. Oke, tinggal kita aktifkan tombol ini ya. Tambah data diganti jadi edit data. Sip, buka lagi text editornya. Untuk tombol batalnya ya betul ya, dikembalikan ke halaman siswa. Yang ini ganti jadi edit data. Ini primary. Sip. Ke bagian paling atas ini kita arahkan ke halaman, ke metode update ya, tapi sambil mengirim ID siswanya. Data, terus profil ID siswa digabung dengan metode update. Sekarang buka dulu file siswa controller. Terus di sini buat satu metode baru namanya update. Terus parameternya ID ya. Kita coba lihat dulu deh apa yang dikembalikan nih. Print R, variable super global post. Simpan dulu, kita coba jalankan di web browser. Refresh. Tentunya saya mau ganti jadi 2024 kayak gini ya. Edit data. Sip, sudah ada ya kayak ini ya. Nah, tapi untuk edit data ini sebelum kita melakukan update, kita harus periksa terlebih dahulu NISN yang ada di tabel siswa supaya tidak ada yang duplikat datanya ya, khususnya untuk NISN dan NIS ini nih. Oke, buka lagi text editornya. Ya, ini dihapus aja ya. Jadi di sini kita periksa dulu, cek NISN. Sebetulnya tadi di atas pada saat kita pembuatan data kita juga pakai nih fungsi ini ya. Ke atas. Nah, yang ini nih. Oke, kita periksanya kayak gini dulu deh.
print R, terus cek NISN, kita periksa dulu NISN-nya ya. Terus value-nya yang ini. Variable super global Foch NISN. Oke, simpan, refresh. Nah, ini katanya ada nih. Nah, di sini kita harus buat pengecualian lagi ya. Jadi kita memeriksa data dari tabel siswa berdasarkan NISN dan NIS kecuali NISN dan NIS yang sedang kita update datanya, gitu ya. Buka lagi text editornya, terus buka file function.php. Nah, yang ini ya. Nah, sebetulnya di sini kita emang benar ya udah pakai where nih. Tinggal di sininya ditambahkan not kecuali gitu ya. Tapi kita tidak bisa kan tulis note-nya di sini nih. Karena ini bakalan ngaruh ke proses yang tadi. Nah, yang ini ya. Berarti di sini si note-nya ini harus kondisional. Bisa digunakan atau tidak gitu ya. Oke, ini di-cut dulu. Di sini tulis aja parameter namanya note ya. Ini juga sama, note. Nilai defaultnya 0. Gitu ya. Kalau misalkan di parameter ini dikosongkan berarti where note ini tidak akan dijalankan gitu ya. Terus buka siswa controller di bagian paling bawah lagi yang tadi ya. Nah, yang ini berarti di parameter ketiganya kita tinggal tambahkan kayak gini, not. Gitu ya. Kecuali NISN yang ini nih punya Nurul ya. 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Kayak refresh, continue. Sip, sudah benar. Buka lagi text editornya. Ini di-cut aja ya. Terus buat kondisi. Jika NISN-nya tidak ada ya, kecuali ini nih. Langkah selanjutnya, cek NIS. Ini di copy aja nih. Copy, terus di bawahnya buat lagi kondisi. Jadi ganti jadi NIS. Kita buat dulu deh pengecualiannya ya. Redirect tuh ini kalau misalkan NISN-nya sudah terdaftar. Warning, maaf, NISN sudah terdaftar. Arahkan kembali ke halaman siswa, digabung dengan ID, digabung lagi dengan edit. Kayak gini ya. Untuk yang atas kita copy aja dari sini ya. Paste. Nah, sekarang tinggal ganti nih pesannya. NISN, N-nya dihapus. Kayak gini. Gitu ya. Nah, dan terakhir kita tinggal lakukan update data. Di sini buat kondisi jika model siswa update berdasarkan ID ya, dan yang dikembalikan lebih dari 0, kita buat lagi redirect. Contohnya sukses, selamat, data siswa berhasil diupdate. Arahkan kembali ke halaman siswa. Oke, itu ya. Simpan, kita coba jalankan lagi di web browser. Refresh, continue. Sip ya, sudah berhasil. Kalau kita lihat di detailnya sekarang, SPP yang aktifnya 2023 ya. Terus contohnya kelasnya kita ganti deh jadi kelas RPL 1 ya. Terus SPP-nya kita ganti lagi jadi 2023. Klik tombol edit data. Sip, sudah ya. Lihat di detail. SPP-nya juga sama tuh, sudah ganti lagi jadi 2023. Sip, sudah ya. Detail sudah. Tambah SPP juga sudah. Edit data sudah dan delete data juga sudah. Sip ya. Saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan dulu sekian ya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.